Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang sistem pernapasan vertebrata dengan yang beranggota Alia Fauzia, Khairul Nisa Natasha, Marati, Deana Bestari Surya, Mega Aulia, Dina Leotul Sadah, Jihad Muhammad, Ade Afrianto. Untuk mempersingkat waktunya, pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ade Aprianto. Waktunya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Ade Aprianto akan menerangkan sedikit materi tentang proses pernafasan pada vertebrata. Jadi, bernafas adalah salah satu hal yang sangat penting bagi makhluk hidup. Kemampuan bernapas sudah ada dan sudah bisa dilakukan oleh setiap makhluk hidup semenjak mereka lahir atau menetas. Proses terjadinya pernafasan pun bisa dikatakan sangat beragam dan berbeda-beda pada setiap makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bernafas. Nah, cara bernafas ini sendiri akan berhubungan erat dengan jenis organ pernafasan yang akan mereka gunakan. Setiap organ memiliki siklus dan proses yang berbeda. Penggunaan jenis organ pernafasan merupakan salah satu hal yang bisa digunakan dalam pengelompokan hewan. Sistem pernapasan dan siklusnya merupakan sebuah hal yang cukup kompleks. Jadi pada dasarnya selama ini kita mengenal beberapa organ pernapasan yang banyak digunakan oleh makhluk hidup. Setiap organ pernapasan yang terdapat pada hewan akan memberikan efek yang berbeda pula. Nah, jadi kita ambil contoh saja pada pernapasan pada burung akan sangat berbeda dengan sistem pernapasan pada katak dan sistem pernapasan pada serangga. Meskipun pada ketiganya ada beberapa organ yang mungkin aja sama dan memiliki fungsi yang sama juga, tapi bagaimana dengan sistem pernapasan hewan yang lebih sederhana bentuk tubuhnya? Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada vertebrata. Nah, jadi sistem pernapasan hewan vertebrata masih tersusun dari alat-alat pernapasan yang sederhana. Bahkan beberapa spesies seperti pada Porifera belum memiliki sistem pernapasan yang khusus seperti pada alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, jadi Porifera ini sistem pernapasannya sangat berbeda jauh dengan alat-alat pernapasan pada manusia, hewan dan hewan lain. Jadi hewan vertebrata tidak memiliki organ seperti bagian-bagian paru-paru. Pada umumnya hewan vertebrata melakukan pernapasan langsung melalui proses difusi pada permukaan tubuhnya. Jadi hewan vertebrata yang berada di kelas yang lebih tinggi seperti arthropoda dan moluska sudah memiliki sistem pernapasan meskipun masih sederhana. Hewan-hewan seperti insekta atau serangga bernapas dengan sistem trakea, laba-laba dengan paru-paru buku, dan hewan yang hidup di air seperti udang dan krustasea lain bernapas menggunakan insang lainnya ikan. Namun strukturnya tentu berbeda. Nah, jadi vertebrata itu terbagi menjadi berbagai macam ya. Nah, yang pertama ada sistem pernapasan dari Porifera. Jadi Porifera itu sendiri merupakan hewan berpori yang bernapas dengan cara mengalirkan air melalui pori-pori tubuhnya yang disebut juga dengan ostium. Selanjutnya, air yang mengalir tadi akan masuk ke rongga yang disebut dengan spongokoel. Nah, proses pernafasan porifera yang selanjutnya akan berlangsung di sel koanosit atau sel leher. Sel koanosit adalah sel yang berbatasan langsung dengan spongokoel. Tidak hanya membawa oksigen, air yang masuk juga membawa zat-zat makanan. Nah, proses pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di sel koanosit. Aliran air yang masuk membawa oksigen dan makanan sehingga sel koanosit juga bertindak sebagai organ pencernaan dan peredaran zat makanan. Air yang mengandung CO2 selanjutnya akan dikeluarkan melalui oskulum. Nah, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik,
Selanjutnya ialah sistem pernafasan Coelenterata. Coelenterata atau hewan berongga, tubuhnya tersusun dari 2 lapis sel, yakni lapisan luar dan lapisan dalam. Pernapasan hewan Coelenterata hanya mengandalkan proses difusi oksigen dari lingkungan luar melalui permukaan tubuhnya. Namun demikian, Coelenterata juga memiliki alat bantu pernafasan yang disebut siphonoglia. Siphonoglia adalah perluasan dari celah mulut hewan Coelenterata. Selanjutnya ialah ada sistem pernafasan dari Echinodermata. Ciri-ciri Echinodermata pada umumnya adalah memiliki duri pada tubuhnya. Pernafasan hewan berkulit duri atau Echinodermata seperti landak laut dan mentimun laut dibantu oleh suatu organ yang disebut insang kulit. Sedangkan pada bintang laut, pernafasan dilakukan melalui kaki ambulakral. Anggota Echinodermata yang lain seperti teripang bernafas dengan suatu sistem yang disebut pohon respirasi. Pohon respirasi pada teripang tersusun dari 2 saluran utama yang bercabang-cabang pada tubuhnya, menyerupai pohon. Pada saluran tersebut juga terdapat alat perekat yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tasya. Selanjutnya adalah sistem pernapasan cacing Vermes. Cacing belum memiliki sistem pernapasan yang kompleks. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Oksigen di udara akan berdifusi melalui kulit cacing yang tipis dan tidak memiliki banyak kaplir. Sistem pernapasan cacing juga berbeda sesuai filumnya. Pada filum Platyhelminthes dan Annelida, yakni planaria dan cacing tanah bernafas dengan permukaan kulitnya. Sementara cacing yang habitnya di air memiliki alat pernapasan yang berupa Parapopida. Dan selanjutnya, Pararapodia akan berubah menjadi insang. Mekanisme pernapasan cacing juga sangat sederhana. Oksigen yang terlarut dalam air berdifusi lewat permukaan kulit yang tipis dan basah. Selanjutnya, oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida yang dihasilkan sebagai sisa pernafasan juga akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit dengan proses difusi. Hal ini bertujuan agar proses difusi dapat berlangsung dengan lebih mudah. Nah, kemudian di sini perhatikan gambar ada ini yang untuk ini ada anus ya di ujungnya itu. Kemudian di depannya itu ada otak, terus ada jantung utama, koleum, sistem pencernaan ya, di dalamnya itu ada segmen dinding juga. Kemudian ada organ eksori, ada pembuluh darah yang gambarnya warna merah hati gitu ya. Terus udah susunan saraf, aksesori jantung, ada mulutnya. Nah, kemudian juga di sini ada faring. Itu yang agak ke bawah gitu gambarnya. Terus kemudian ada rongga gastovaskular, itu di tengah-tengah. Kemudian ada mulut, ada bintik mata, ganglia, dan yang terakhir ada syaraf tepi ya, syaraf tangga tali. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diana. Baik, sistem pernafasan pada moluska. Hewan moluska sering kita jumpai di sekitar kita, misalnya siput dan bekicot. Serta sering pula kita konsumsi seperti cumi-cumi. Moluska yang hidup di darat bernapas dengan organ yang sama dengan hewan vertebrata, yaitu paru-paru. Sedangkan hewan yang hidup di air akan bernapas dengan menggunakan insang. Ciri umum lain pada moluska yaitu memiliki tubuh lunak yang dilindungi mantel dan menghasilkan zat kapur atau cangkang,
memiliki saluran pencernaan yang lengkap, serta mulut dilengkapi dengan gigi parut atau radula. Ada 5 klasifikasi moluska. Yang pertama, Amphineura. Hewan ini bergerak dengan kaki perut, bagian dorsal atau punggungnya ditutupi cangkang yang terdiri dari 8 keping. Contohnya, Cryptocynton sp, sistem pernapasannya menggunakan insang dalam kapasitas banyak atau ctenidium. Yang kedua, Gastropoda. Hewan ini memiliki 2 pasang tentakel panjang dan pendek sebagai reseptor cahaya dan bau. Contohnya, Achatina fulica atau bekicot. Sistem pencernaannya menggunakan paru-paru melalui lubang pada mantel. Paru-paru bekicot disebut dengan pulmonata, yaitu jaringan di luar dinding mantel, tempat udara keluar dan masuk. Yang ketiga, Scapopoda. Hewan ini mempunyai cangkang yang berbentuk silinder, yaitu kedua ujungnya terbuka. Contohnya, siput gading gajah. Pada ujung posterior tubuh, berfungsi sebagai tempat penghisap dan pengeluaran air. Air pernapasan beredar menit air masuk, otot akan berkontraksi yang akan menyebabkan air keluar melalui lubang yang sama dengan masuknya air tadi. Hewan ini tidak memiliki insang sehingga pertukaran gas terjadi di permukaan mantel atau cangkang. Yang keempat, Pelesipoda. Contohnya, Meleagrina atau kerang mutiara, Ostrea, kerang tiram, dan Corbicula atau kerang remis. Alat pernafasannya berupa insang dan bagian mantel. Insang kerang berbentuk W dengan banyak lamela yang mengandung banyak batang insang. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi pada insang dan sebagian mantel. Yang kelima, Cephalopoda. Contohnya, hewan ini memiliki mata yang besar dan kantung tinta. Contohnya, oktopus, gurita, loligo, cumi-cumi, sepia, sotong. Sistem pernafasannya terdiri dari 2 cabang insang pada rongga mantelnya. Cumi-cumi memiliki 3 bagian jantung dan berdarah biru. 2 untuk memompa darah ke 2 cabang insang, dan 1 bagian untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya. 2 dari jantungnya berlokasi dekat dengan masing-masing insangnya. Dengan begitu, ia akan dapat memompa oksigen ke bagian tubuh yang lain dengan mudah. Oke, selanjutnya. Next. Sistem pernapasan arthropoda. Di arthropoda atau hewan berbuku-buku adalah salah satu filum hewan invertebrata. Yang pertama adalah insekta. Insekta atau serangga adalah salah satu jenis hewan berbuku-buku. Sistem pernapasan pada serangga disebut sistem trakea. Sistem trakea pada serangga misalnya belalang tersusun dari spirakel, saluran trakea, dan tracheolus. Spirakel terdapat pada rangka luar atau exoskeleton serangga. Spirakel adalah tempat di mana oksigen masuk ke dalam tubuh. Pada saat serangga terbang, spirakel menutup dan akan membuka pada saat istirahat. Pembuluh trakea pada serangga selanjutnya akan bercabang membentuk tracheolus yang sangat kecil dan berukuran hanya kurang dari 0,1 mili. Tracheolus ini berfungsi sama seperti kapiler darah pada sistem transportasi. Sistem pernapasan serangga terpisah dari sistem transportasi tubuhnya sehingga udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui spirakel dan diteruskan ke pembuluh trakea, dan tracheolus akan langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Bahkan serangga memiliki saluran yang disebut titubulus yang langsung mengantarkan oksigen dekat mitokondria, tempat berlangsungnya proses glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron pada proses metabolisme. Jalur pernapasan pada serangga diantaranya di udara luar, lalu masuk stigma atau spirakel, lanjut ke saluran atau pembuluh trakea, kemudian ke tracheolus dan jaringan tubuh.
Serangga yang hidup di air seperti jentik nyamuk dan kepik notonektna memiliki tabung pernapasan yang digunakan untuk mengambil oksigen dari permukaan air. Lalu ada Arancida dan Scorpionida. Hewan arthropoda lain seperti laba-laba atau Arachnida dan kalajengking Scorpionida melakukan proses pernapasan dengan bantuan paru-paru buku. Paru-paru buku adalah bagian abdomen atau perut yang melekuk ke dalam atau melakukan invaginasi. Disebut paru-paru buku karena di dalamnya banyak terdapat lamela yang terbentuknya menyerupai halaman buku. Sama seperti serangga, udara akan masuk melalui spirakel dengan cara difusi dan selanjutnya udara akan diteruskan menuju sel-sel lamela. Pertukaran udara akan berlangsung di sekitar lamela karena banyak terdapat pembuluh darah. Fungsi paru-paru buku sama seperti fungsi paru-paru pada manusia, meskipun bagian-bagian paru-paru manusia lebih kompleks dari hewan invertebrata. Selanjutnya, Kak Ara. Sistem pernapasan arthropoda. Crustacea, hewan yang tergolong dalam Crustacea merupakan salah satu biota laut yang hidup di air seperti udang dan kepiting. Hewan tersebut bernapas dengan bantuan insang buku dan insang timba. Insang buku adalah bagian insang yang tumbuh dari bagian dasar tubuh dan dinding tubuh Crustacea yang saling berdekatan. Pada insang buku terdapat lamella dan filamen yang merupakan tempat pertukaran gas. Air yang membawa oksigen mengalir dalam tubuh dengan bantuan gerak mendayung insang timbang. Insang timbang berbentuk seperti bulan sabit dan merupakan penjuluran atau bagian mulut yang memanjang. Aliran air yang membawa oksigen masuk ke dalam ruangan bringkial yang berada di belakang karab dan di antara kaki udang dan kemudian akan diteruskan menuju lamela, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang berfungsi sama dengan fungsi alveolus pada manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari ucapan maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.